Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Muhammad Hasyarandiansyah dari kelas 12 IPA 3 dalam presentasi bahasa Indonesia mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Oke teman-teman, langsung saja kepada presentasinya. Selamat menonton. Kesempatan kali ini kira-kira kita akan ngebahas apa ya? Nah, ini dia beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi artikel, menurut para ahli, kedua ciri-ciri artikel, ketiga tujuan penulisan artikel, keempat manfaat dalam penulisan artikel, dan yang kelima adalah unsur kebahasaan dan contoh artikel. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu artikel menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah Adi Basomab Toto 1994. Artikel adalah karya tulis lengkap atau tulisan non-fiksi dan karangan tertulis yang panjangnya tak tertentu. Sedangkan menurut Sumaridin tahun 2004, artikel ialah sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. Sedangkan menurut KBBI tahun 2006, artikel ialah sebuah karya tulis secara lengkap, contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan menurut Rilis E. Worsley tahun 1969 halaman 439, artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tak tertentu bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Dari gagasan-gagasan para ahli tersebut dapat disimpulkan artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan atau data, fakta, fenomenal, atau kejadian tertentu yang berkembang di masyarakat dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Untuk ciri-ciri artikel, yang pertama ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua adalah bahasa baku kalimat, lugas, dedonatif, dan efektif. Yang ketiga yaitu metode penulisan artikel dibuat sistematis. Yang keempat, isi dapat mengandung data dan opini didasari data yang valid. Dan yang kelima yaitu bersifat informatif dan faktual. Dan tujuan dari penulisan artikel tersendiri ada dua sudut pandang nih teman-teman. Yang pertama sudut pandang sebagai penulis dan yang kedua sudut pandang sebagai pembaca. Yang pertama yaitu tujuan artikel untuk penulis. Nah, dari tujuan penulisan artikel untuk penulis itu yaitu untuk sebagai sarana menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan yang terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Sedangkan tujuan artikel untuk pembaca yaitu sebagai sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi, sarana untuk mengedukasi, dan sarana hiburan bagi pembaca. Dan yang pembahasan selanjutnya yaitu manfaat artikel. Manfaat artikel adalah sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Berikutnya yaitu unsur kebahasaan artikel yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adverba, yang kedua kosakata, dan yang ketiga yaitu konjungsi. Adverbia merupakan suatuan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar artikel dapat lebih meyakinkan pembaca. Nah, contohnya yaitu selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagai besar, dan jarang. Dan contoh kalimatnya sendiri yaitu Mendiknas meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 5 Juni 2003. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh konjungsi adalah 1. Konjungsi untuk menata argumentasi. 2. Konjungsi untuk memperkuat argumentasi. 3. Konjungsi menyatakan hubungan sebab akibat. 4. Konjungsi yang menyatakan harapan. Yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata dan diantaranya yaitu sebenarnya, fenomenal, redaksi, imajinasi, modalitas, kutipan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi.
Dan yang terakhir yaitu contoh artikel. Nah, di sini aku mengambil salah satu contoh artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimana artikel ini menceritakan tentang Ibu Bintang Puspa Yoga, yaitu Ibu Menteri PPA, mengunjungi pos ramah anak yang ada di Kabupaten Cianjur untuk melayani korban gempa bumi yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 di Cianjur, Jawa Barat. Sekian presentasi yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. See you di presentasi berikutnya.